Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka melanjutkan pembelajaran tarbiyah Islamiyah untuk semester kedua ini atau semester genap. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini, pelajaran pertama kita adalah tentang adab thalibil ilmi, ya. Adab thalibil ilmi ini adalah tata cara seorang pelajar dalam mencari ilmu, atau lebih singkatnya yaitu tentang bagaimana cara kita mencari ilmu, adab, sopan santunnya atau tata caranya, ya. Baik, kemudian tujuan kita belajar tentang adab ini yaitu pertama di sini dijelaskan satu, untuk yata'arrafu fadlal ilmi. Jadi kalian nanti setelah belajar ini akan mengetahui keutamaan ilmu. Yang kedua, yuwaddihu al-akhlaq allati yajibu an yatahalla biha talibul ilmi. Yang kedua, bisa menjelaskan bagaimana akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu. Yang ketiga adalah yu'addid adab talibul ilmi, menyiapkan atau mengetahui adab, tata cara seorang pelajar dalam mencari ilmu. Kemudian yang nomor 4 adalah yatahalla bi adabi talibul ilmi, adab-adab atau tata cara yang harus dimiliki seorang pelajar dalam mencari ilmu. Yang nomor 5 adalah yahfaz hadisan yuwaddihu fadla talibul ilmi, menghafalkan atau hafal satu hadis, sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Baik, kita lanjut. Di sini kalian bisa lihat gambar di buku ini. Ada seorang seorang syekh, ya, seorang syekh yang sedang menjelaskan di depan mahasiswanya, ya, di depan para pelajarnya, bagaimana tata cara atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pelajar dalam mencari ilmu. Kita lanjutkan membaca teksnya. Aqamal ma'had ihtifalan bi munasabati 'aidil ilmi. Aqama al-ma'had, sekolah itu mengadakan sebuah perayaan atau ihtifal bi munasabati 'aidil ilmi, ya, memperingati hari ilmu, ya, memperingati hari ilmu. Wa ba'da intiha al-ihtifal dakhala at-talamid al-fasl. Setelah berakhirnya perayaan itu, dakhala at-talamid, murid-murid itu masuk ke kelasnya. Kemudian wasa'ala ahaduhum muallimat tarbiyah al-islamiyah, wasa'ala, dan bertanya, ahaduhum, salah seorang murid, kepada muallimat tarbiyah islamiyah, kepada guru atau pengajar tarbiyah islamiyah. Apa pertanyaan dari seorang murid itu? Ma fadlu thalabil ilmi, ma fadlu thalabil ilmi, apa keutamaan mencari ilmu itu, ya. Ma fadlu thalabil ilmi, apa keutamaan mencari ilmu itu. Al-muallim
Al-muallim menjawab, inna lil ilmi fadlan kabiran ala muta'allim, bahwa sesungguhnya ilmu itu mempunyai keutamaan yang besar alal muta'allim, kepada atau untuk kepada pelajarnya, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu itu yuhadzibu syakhsiyatahu, membawa kebaikan kepada pribadinya seorang pelajar, wa yarfa'u darajatahu, dan bisa meninggikan kedudukannya atau derajatnya, wa yuzaki, dan bisa membersihkan akhlaknya, wa yaj'aluhu ala ilmin, dan akan menjadikannya ala ilmin, ya, berdasarkan ilmu, bi umuri dinihi wa dunyahu, segala urusan dunia dan agamanya itu akan didasarkan kepada ilmu. Jadi maksudnya di sini adalah semua kegiatan kehidupan baik di dunia, ya, maupun kehidupan yang berkaitan dengan akhirat, ya, dia akan bersikap sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Kemudian fayu'addiha, sehingga dia akan melaksanakan atau ala nahwil ladzi yurdi rabbahu, sehingga dia akan melaksanakan segala kegiatan kehidupan sehari-hari itu berdasarkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ahiluhu lil amalil ladzi yanfa'u watanahu wa ahlahu, dan akan menjadikannya dia sebagai ahli ilmu, ya, akan menjadikannya kegiatan atau amal yang dapat bermanfaat bagi tanah airnya atau bangsanya dan masyarakatnya. Waqad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya, fadlal ilmi, atas keutamaan ilmu itu, wa manzilata, dan kedudukannya orang yang menuntut ilmu itu. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Man, dan siapa saja yang berjalan, ya, di barang siapa yang atau siapa saja yang menuju satu jalan, ya, yatamisu fihi ilman, yang bertujuan untuk mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya, ya, bagi orang yang mencari ilmu itu, tariqan, jalan, ila jannah, menuju ke surga. Wa innal malaika, dan sesungguhnya malaikat itu adalah la tadau, akan meletakkan ajnihataha, sayapnya, li talibil ilmi, kepada seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu, ridon, karena dia ikhlas, karena dia merestui dan meridhoi bima yasnau, apa yang dia akan perbuat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang keutamaan mencari ilmu. Kemudian lanjut, sa'ala tilmidun akharun, sa'ala bertanya, tilmidun murid yang lain, ya, ada murid yang lain bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Wa mal akhlaq allati yajibu an yatahalla biha kullu man yatlubu ilma. Wa mal akhlaq, apa akhlak atau akhlak apa saja yang harus dimiliki oleh seorang atau oleh setiap orang yang mencari ilmu itu? Jadi apa pertanyaan tadi? Akhlak apa saja, ya? Akhlak apa saja yang harus dimiliki oleh seorang atau setiap orang yang mencari ilmu itu? Al-muallim, guru itu menjawab. Apa jawabannya? Akhlakun wa sifatu thalabil ilmi katsirah. Akhlak dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pelajar itu kasiratun, banyak. Minha, di antaranya, pertama, at-taqwa, ya.
Baik, kita lanjutkan bahwa akhlak atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pelajar itu diantaranya adalah bertakwa, ya, punya sifat bertakwa. Apa takwa itu? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa. Wal khauf, dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabihima, maka dengan takwa dan rasa takut itu yudriku talibul ilmu, ya. Fabihima, maka dengan takwa dan rasa takut itu yudriku talibul ilmi, ya, seorang pelajar itu akan mampu, ya, akan mengetahui ahammiyata risalah, pentingnya, ya, sebuah misi yang dilaksanakan atau dilakukan li mujtama'i alladhi ya'ishu fihi. Jadi sebetulnya orang yang mencari ilmu itu secara tidak langsung dia punya misi, ya, untuk mengajarkan lagi ilmu itu kepada masyarakat. Wali anna taqwa, dan sesungguhnya takwa kepada Allah itu taftahu lil muta'alim, akan membukakan, ya, pintu pemahaman apa yang dia pelajarinya. Ya, dengan takwa dan rasa takut kepada Allah kegiatan mencari ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah SWT dan dibukakan pintu-pintu kepemahaman apa yang dia pelajari, ya. Itu. Jadi pertama, apa yang dimiliki oleh seorang thalib ilmu itu adalah at-taqwa dan rasa takut. Maka di sini dijelaskan Allah SWT, ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian ilmu, ya. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kalian, artinya Allah akan memberikan ilmu. Ya, karena apa? Karena kalian bertakwa. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui, Allah lah yang mempunyai ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu itu kepada orang yang bertakwa dan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang thalib itu adalah al-hirsu ala thalabil ilmi, mempunyai semangat, ya, semangat dalam mencari ilmunya. Bihaisu, di mana yakunu tilmidhu mujtahidan fi tahsili durusihi, di mana seorang pelajar itu mujtahidan, sungguh-sungguh, fi tahsili durusihi, dalam mendapatkan pelajarannya. Harisan, dan penuh semangat, ya, ala mulazamati ustadhihi, dan selalu menemani atau menyertai atau sering menyertai dan mendatangi ustadz-ustadznya atau gurunya. Muaddian, dan juga melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan lima yatlabu minhu min wajibat, dan seorang pelajar itu juga harus melaksanakan apa yang dipinta oleh gurunya, ya, min wajibat, daripada tugas-tugasnya. Ini tugas-tugas yang diberikan kepada pelajar, kepada seorang penuntut ilmu itu harus dikerjakan atau dilaksanakan. Itu salah satu diantaranya cara atau tata cara atau adab atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Kemudian
Selanjutnya adalah ihtiramul muallim. Ada rasa hormat kepada guru. Rasa hormat kepada guru, ya. Di anna ihtiramul muallim, karena menghormati guru itu adalah yu'allimu tilmid al-wafa li kulli sahibi fadlin alaihi. Karena dengan menghormati seorang guru, ya, berarti yu'allimu, karena berarti dia telah mengajarkan muridnya, ya, telah mengajar muridnya al-wafa, sifat apa? Al-wafa, berjanji atau menghormati likulli sahibin fadlin alaihi, ya, menghormati kepada semua orang yang mempunyai keutamaan, ilmu, ya. Jadi guru itu dia mempunyai keutamaan atau punya keutamaan ilmu, maka harus dihormati. Wa yudarribuhu, dan guru itu adalah wa yudarribuhu, dan bisa memberikan pelatihan, memberikan latihan ala an yuhibballahu ta'ala. Dengan guru itu bisa kita membiasakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwallazi syarrafana bihadzal ilmi. Karena Allah huwallazi syarrafana bihadzal ilmi. Karena Allah lah yang bisa memberikan derajat kepada kita dengan ilmu itu, ya. Li'annahu huwallazi syarrafana bihadzal ilmi. Karena Allah lah huwallazi yang memberikan kehormatan kepada kita bihadzal ilmi, dengan ilmu itu. Wa razzaqana, dan Allah lah yang memberikan kepada kita al-qudrah, kemampuan, ala tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu itu, wa fahmihi, dan memberikan pemahaman terhadap ilmu itu. Jadi Allah lah yang semuanya memberikan kemudahan, memberikan dalam mencari ilmu, dan memberikan penghormatan, kemuliaan dengan ilmu itu, dan memberikan kemampuan dalam mendapatkan ilmu, dan juga dalam memahaminya ilmu tersebut. Kama yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu, karena apa? Karena Nabi Muhammad huwallazi 'allamana umura dinina. Karena Nabi Muhammad lah yang juga mengajarkan kepada kita umura dinina, ya, urusan agama. Waqad bayyana Amirul Syu'ara Ahmad Syauqi manzilatal muallim wa haqqahu ala talamidhihi. Waqad bayyana, telah menjelaskan Amirul Syu'ara, ya, Amirul Syu'ara itu adalah pujangga. Amir itu pangeran, ya, pangeran para penyair, pangerannya para pujangga, yaitu Ahmad Syauqi, menjelaskan dalam syairnya tentang manzilatul muallim, kedudukan seorang guru, wa haqqahu, dan haknya kepada murid-muridnya. Maka Ahmad Syauqi, seorang pujangga itu, faqala, berkata, kum lil muallim, ya, kum, berdirilah kamu lil muallim, demi guru, demi seorang guru, wa fihi, dan hormatilah dan tunaikanlah at-tabjila, penghormatan kepada dia. Kadal muallim an yakuna rasulah. Karena apa? Karena seorang guru itu, ya, hampir mirip dengan seorang rasul. Jadi guru itu bagaikan seorang rasul, ya, karena seorang rasul juga mengajarkan
sekali lagi, Ahmad Syauqi berkata, ya, berkata dalam bait syairnya, kum lil muallim wa fihi at-tabjila kadal muallim an yakuna rasula. Kum, berdirilah kamu lil muallim, karena gurumu, wa fihi, dan tunaikanlah at-tabjila, penghormatan kepadanya. Kadal muallim, karena seorang guru itu adalah an yakuna, hampir mirip dengan seorang rasul. Nah, itu apa yang dijelaskan oleh seorang penyair Ahmad Syauqi tentang kedudukan seorang guru. Ya, seorang guru itu bagaikan seorang rasul dalam hal sama-sama mengajarkan urusan agama. Baik, teruskan. At-tilmid berkata, seorang murid berkata, ya, murid itu berkata, syukran laka ya muallimi. Dia berkata, syukran laka ya muallim, terima kasih wahai guruku, basa ahrisu ala talabil ilmi wa tahalla bihadhil akhlaq wal adab. Aku akan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, wa tahalla, dan memiliki akhlak dan adab yang tadi sudah disebutkan. Jadi itu, ya, mengenai akhlak dan adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan kepada halaman latihan, soal-soal latihan, ya. Bagian 1 seperti biasa, ini pernyataan sahih atau khata. Nomor 1, ya, al-ilmu yarfa'u makana talabil ilmi. Ilmu itu akan mengangkat derajat seorang pencari ilmunya, seorang penuntutnya. Atau sahih? Sahih, ya, betul. Jadi ilmu itu akan mengangkat derajatnya orang yang mencari ilmu atau yang mempunyai ilmu itu. Kemudian, taqwallahi taftahu lil muta'allim abwabal fahmi. Dengan takwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu pemahaman bagi pelajar, bagi orang yang menuntut ilmu. Atau sahih? Sahih, ya, betul. Jadi dengan takwa itu, dan takwa dan rasa takut kepada Allah, maka pintu-pintu pemahaman terhadap ilmu akan dibukakan. Nomor 3, talabul ilmi ghairu daruriyin. Katanya bahwa mencari ilmu itu tidak penting. Atau sahih? Ya, tentunya itu pernyataan yang salah, khata. Baik, itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, an-nasyatu tsani uktub ayatan qur'aniyah tahusu ala talab ilmi. Kalian tulis ayat Al-Qur'an yang memerintah untuk mencari ilmu. Ya, tadi sudah disebutkan untuk mencari ilmu itu apa? Disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, ya. Atau ini hadisnya. Oke. Oke, langsung ke kegiatan ketiga. Kalian ini teruskan lengkapi penggalan hadis yang tadi itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi animan, apa tulisannya? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan menuju untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wa innal malaika apa? La tada'u ajnihataha li talabil ilmi, ya, qaliban atau ridwan bima yasna'u. Sehingga malaikat itu meletakkan sayapnya, ya, karena apa? Untuk meletakkan sayapnya kepada seorang pelajar atau menuntut ilmu, ridwan, ya. Apa ridwan itu? Ridwan bima yasna'u, dengan
rasa merestui atau ridho terhadap apa yang diperbuatnya. Itu penggalan hadis ya, penggalan hadis yang tadi. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Ya. Ini pertanyaan yang keempat nih ya. Oke, cari jawaban yang paling tepat. Nomor 1, al-ilmu yusa'idu ala rif'ati. Ilmu itu akan membantu untuk apa? Ilmu itu akan membantu seseorang ditinggikan derajatnya. Ala rif'ati al-fardu, seseorang, atau al-mujtama atau huma ma'an. Dengan ilmu itu akan diangkat derajatnya seseorang atau masyarakat atau huma ma'an, atau dua-duanya. Ya, huma ma'an. Ya, seseorang, ya persona atau setiap orang, atau mujtama, sebuah masyarakat. Terus nomor 2, jadi jawabannya ini huma ma'an. Nomor 2, min adabi thalabil ilmi, di antara adab, ya tata cara adabnya mencari ilmu itu adalah ihtiramul mu'alim, menghormati guru, atau husnul fahmi, atau baik dalam memahami, atau huma ma'an, atau dua-duanya. Ya, tentunya dua-duanya, ya harus menghormati guru dan juga harus baik dalam memahami ilmu itu. Kemudian nomor 3, makna tada'u ajnihataha. Ini penggalan hadis yang tadi yang ditanyakan adalah maknanya, artinya ya, atau persamaan katanya. Makna tada'u ajnihatiha fil hadis itu apa? Takhfidu ajnihataha, atau tarfa'u ajnihataha, atau tatiru bi ajnihatiha. Tadi kan tada'u itu meletakkan, sesungguhnya malaikat itu akan meletakkan sayapnya, ya, meletakkan kepada seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu. Maka di sini sama dengan apa? Takhfidu ajnihataha, merendahkan sayapnya untuk apa? Untuk ditunggangi oleh para penuntut ilmu. Nah, berarti jawabannya apa? Takhfidu ajnihataha. Oke, baik. Kegiatan yang kelima. Kegiatan kelima tidak usah. Ini perintahnya uktub kalimatan li idza'atil ma'had tatahaddatsu fiha an adabi talab ilmi. Ini seorang atau suruh menulis sebuah kalimat untuk diumumkan, ya, untuk diumumkan kepada para pelajar. Tatahaddatsu, kalimat atau sambutan yang membicarakan tentang adab thalab ilmu, adabnya mencari ilmu. Ya, tidak usah itu ya. Jadi itu yang kalian harus dipelajari lagi. Jadi latihan atau nomor 4, latihan keempat, dan ini nomor 3 dan nomor 1. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengulang-ulang dalam video ini, dan dengan mengulang-ulang kalian bisa semakin paham dan juga terjemahnya atau artinya dalam setiap kata bahasa Arab ini. Ya, dengan cara mengulang-ulang berarti secara tidak langsung kalian juga akan menambah kosakata bahasa Arab. Baik, segitu saja. Kalau ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, kalian bisa menuliskan di bawah video ini ya. Baik, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukran. Ila liqa ma'assalamah, sampai jumpa di pembelajaran syukran. Ila liqa ma'assalamah, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.